Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita diberi oleh Allah kelancaran dalam memahami pelajaran ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Indonesia merdeka. Indonesia jaya. Indonesia maju. Pada pagi hari ini kita akan membahas Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dalam materi kelestarian lingkungan. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang kelestarian lingkungan. Ini sebagai kelanjutan. Lingkungan baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Mari kita bersama-sama membahas Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tugas Anda sekarang adalah mengamati dan memahami terjemah ayat. Silakan Anda amati dan Anda pahami. Cukup. Mari kita bahas bersama apa yang terkandung dari Quran surat Rum ayat 41. Poin yang tampil di layar adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Poinnya kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Manusia ditugaskan oleh Allah untuk mengurus bumi. Manusia memiliki insting dan naluri, sehingga dengan insting dan naluri manusia diberi kebebasan atau bebas melakukan apa saja di muka bumi ini. Karena manusia hidup bermasyarakat dan memiliki kebebasan. Berbeda dengan selain manusia, yakni makhluk yang diciptakan oleh Allah selain manusia. Tidak sama dengan manusia. Kalau manusia memiliki insting dan naluri, sedangkan selain manusia bergerak menurut tabiat dan instingnya yang dibawa sejak diciptakan oleh Allah. Karena manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai kebebasan, karena pada diri manusia ada insting dan naluri, maka manusia bebas melakukan apa saja, termasuk kehidupan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Alam yang dimaksud di sini adalah al-bar dan al-bahr. Al-bar di sini maksudnya adalah daratan. Al-bahr maksudnya adalah lautan. Kerusakan yang ada di darat dan di laut. Darat yang dimaksud apa? Bisa dikatakan kampung-kampung, desa-desa yang terdapat di darat, atau
desa-desa yang terdapat di padang pasir, kerusakan yang ada di kampung-kampung atau desa-desa yang terdapat di darat atau padang pasir. Laut al-bahr, yang dimaksud laut di sini adalah bisa dikatakan kota-kota besar atau desa-desa yang ada di pinggir laut. Jadi desa-desa yang ada di pinggir laut itu bisa dikatakan sebagai laut, atau kota-kota besar itu juga bisa dikatakan sebagai laut. Ini adalah suatu pendapat. Dengan demikian, kerusakan yang ada di kota-kota besar atau desa-desa yang di pinggir laut, adanya kerusakan yang ada di darat dan di laut itu adalah akibat ulah manusia, akibat perbuatan yang dilakukan manusia, karena manusia memiliki kebebasan, yakni adanya insting dan naluri yang dimiliki oleh manusia. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi inilah, maka terjadilah kerusakan yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Kita tahu banjir di mana itu? Di darat. Kenapa? Perbuatan manusia. Kenapa manusia melakukan sehingga berakibat adanya banjir? Membuang sampah tidak pada tempatnya. Akhirnya sampah-sampah itu masuk ke dalam selokan, kemudian selokan terhambat air yang ada di dalamnya, akibatnya terjadilah banjir. Adanya sampah yang dibuang pada selain tempatnya yang berakibat banjir itu adalah perbuatan manusia. Itulah kerusakan yang ada di darat. Kerusakan yang ada di laut, adanya manusia membuang limbah yang ada di laut, sehingga laut terjadilah pencemaran. Akibatnya ikan-ikan yang di laut mati. Adanya pencemaran akibat pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya itu dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, kerusakan yang ada di darat dan yang ada di laut adalah akibat ulah perbuatan manusia. Liyuhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di darat dan di laut yang dilakukan oleh manusia itu akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Banjir akibat perbuatan manusia akan dirasakan oleh manusianya itu sendiri. Ikan-ikan banyak yang mati karena adanya limbah yang dibuang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, itu pun akan dirasakan oleh manusianya itu sendiri. Dengan demikian Allah memerintahkan kepada manusia apa? Yarji'un, bertobat kembali kepada Allah, dalam arti jagalah bumi yang sudah disediakan oleh Allah ini dengan secara baik, dengan tanpa merusak, tetap melestarikan bumi. Sekarang Quran surat Rum ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Tolong Anda amati dan Anda pahami terjemah ayat.
Cukup. Mari kita bahas bersama apa yang terkandung dari ayat ini. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana asaruhum musyrikin. Lakukan penelitian tentang peristiwa zaman lampau. Ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk mengadakan penelitian, mengadakan perjalanan di muka bumi dalam rangka untuk meneliti apa yang terjadi di bumi yang telah dilakukan oleh umat-umat zaman dahulu kala. Adanya peristiwa yang dilakukan oleh umat-umat zaman dahulu kala yang telah melanggar aturan-aturan agama, maka terjadi apa? Itulah diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk meneliti adanya peristiwa-peristiwa zaman lampau yang dialami oleh umat-umat zaman dahulu yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama. Aksarhum musyrikin, kebanyakan dari perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat zaman dahulu adalah banyak yang syirik atau mempersekutukan Allah, ingkar kepada Allah, melakukan kesesatan, tidak mau mengikuti perintah Allah yang disampaikan oleh para nabi. Akibat perbuatan umat-umat zaman dahulu yang tidak taat dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh para nabinya, maka Allah menurunkan azab atau bencana kepada mereka. Kemusyrikan, kemunafikan, melanggar ajaran agama Allah yang dibawa oleh para nabi, itu termasuk perbuatan merusak alam. Berarti merusak alam itu tidak hanya secara zahir kita melakukan aktivitas untuk merusak apa yang ada di bumi, seperti membuang sampah di selokan, terjadi banjir. Tidak hanya itu, tapi juga termasuk merusak alam adalah orang-orang yang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari melanggar ajaran agama, tidak mau melakukan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat zaman dahulu yang tidak taat dan patuh kepada para nabinya, maka Allah menurunkan bencana atau azab akibat kerusakan yang dilakukan oleh mereka, seperti yang dialami oleh Qabil dan Habil. Bagaimana keadaan zaman Raja Namrud, kaum Samud, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh yang tenggelam. Itu karena mereka membangkang, tidak taat dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh para nabinya. Lah perilaku yang semacam itu adalah termasuk perilaku kemusyrikan, kemunafikan. Dengan demikian kemusyrikan, kemunafikan itu adalah termasuk merusak alam. Nah, hendaknya kita mau meneliti tentang peristiwa yang terjadi pada zaman lampau itu. Mengapa Allah menurunkan azab kepada mereka? Karena mereka membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itulah, mari kita membuat alam ini adalah lestari. Ingat, alam ini sudah baik, sudah ditata dan diatur rapi oleh Allah. Jangan dirusak. Kesimpulan, kerusakan dan yang ada di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Adanya kerusakan yang ada di darat dan di laut akan dirasakan oleh sebagian manusia. Segala kejadian yang ada hendaknya dipelajari dan dijadikan pelajaran dan peringatan bagi manusia. Umat terdahulu dihancurkan Allah kebanyakan karena musyrik, munafik dan durhaka kepada Allah. Itulah penjelasan Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42.
Semoga Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika Anda kurang begitu memahami, bisa langsung bertanya kepada saya melalui WA saya. Masih ingat kan WA saya? 085 Semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.